Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Jania Putiloe dengan NIM 211200154. Oke, baik, di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester yaitu tentang metode serta antifaktor dalam penerapan sistem pakar diagnosa penyakit rabies pada anjing. Oke, yang pertama abstraksi. Penyakit rabies adalah penyakit yang sangat berbahaya dan dapat menyerang sistem saraf pusat mamalia, termasuk anjing dan manusia. Diagnosa yang tepat dan cepat sangat penting untuk memastikan perlindungan dan perawatan yang tepat bagi hewan yang terinfeksi rabies. Dalam penelitian ini, kami menganalisis implementasi metode serta antifaktor atau CF untuk mendiagnosa penyakit rabies pada anjing. Metode CF adalah salah satu pendekatan yang digunakan dalam kecerdasan buatan untuk mengambil keputusan dengan menggunakan pengetahuan yang tidak pasti. Metode ini melibatkan penggunaan aturan produksi dan perhitungan faktor kepastian untuk setiap aturan. Untuk menerapkan metode ini, kami mengumpulkan data klinis dari anjing yang diagnosis menderita rabies. Data yang dikumpulkan termasuk gejala klinis, riwayat vaksinasi, hasil tes laboratorium, dan data epidemiologi terkait. Kami mengidentifikasikan aturan produksi yang relevan berdasarkan pengetahuan dari ahli hewan dan penelitian terkait. Selanjutnya, kami menghitung faktor kepastian untuk setiap aturan menggunakan informasi yang ada dalam basis pengetahuan. Setelah semua faktor kepastian dihitung, kami melakukan peringkat untuk mengidentifikasikan tingkat keparahan penyakit rabies pada anjing yang sedang didiagnosis. Dalam analisis kami menggunakan algoritma CF yang diimplementasikan dalam bahasa pemrograman tertentu. Hasil dari implementasi metode serta antifaktor menunjukkan kemampuan yang baik dalam mendiagnosa penyakit rabies pada anjing. Tingkat kepastian yang diperoleh dari faktor kepastian membantu mengklarifikasikan anjing menjadi kategori berisiko tinggi, sedangkan atau rendah terkena rabies. Dengan demikian, metode serta antifaktor dapat menjadi alat yang berguna dalam diagnosa penyakit rabies pada anjing. Oke, yang berikut pendahuluan. Diagnosa penyakit rabies pada anjing merupakan proses penting dalam mengidentifikasikan apakah anjing tersebut terinfeksi virus rabies atau tidak. Rabies adalah penyakit yang sangat berbahaya dan mematikan yang disebabkan oleh virus rabies. Penyakit ini dapat menular kepada manusia melalui gigitan atau luka terbuka yang terpapar oleh air liur hewan yang terinfeksi. Mendiagnosa penyakit rabies pada anjing bukanlah tugas yang mudah karena gejalanya dapat mirip dengan penyakit lain. Gejala awal rabies pada anjing termasuk perubahan perilaku, kegelisahan, penurunan nafsu makan, dan kelemahan otot secara progresif. Gejala dapat dikembangkan menjadi kejang, kesulitan menelan, peningkatan agresi, dan paralisis sebelum akhirnya menyebabkan kematian. Diagnosa yang akurat sangat penting untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat, seperti isolasi anjing yang terinfeksi dan memberikan perawatan yang efektif. Sangat penting untuk mengidentifikasikan infeksi rabies pada anjing yang tepat dan segera. Oke, di sini ada pembahasan. Kemudian yang berikut metode penelitian. Data penyakit dan penanganan yang direkomendasikan ditunjukkan pada tabel berikut. Tabel penyakit rabies, yang pertama itu ada kode rabies dengan kode P01 jenis infeksi gejala awal. Penanganannya setelah terpapar virus rabies, periode inkubasi biasa bervariasi antara beberapa minggu hingga beberapa bulan. Pada awalnya gejalanya mirip dengan flu biasa, termasuk demam, sakit kepala, dan kelelahan. Penanganan dari gejala ini adalah dengan menyediakan perawatan yang nyaman dan tenang untuk anjing. Memastikan anjing tetap terhidrasi dengan memberikan akses ke air, segera memantau suhu tubuh anjing secara teratur dan mengambil langkah-langkah untuk menurunkan demam jika diperlukan, seperti mengompres dengan air hangat atau memberikan obat penurun panas yang direkomendasikan oleh dokter hewan. Yang berikut, kode rabies P02 dengan gejala
dengan jenis infeksi gejala lanjutan. Penanganannya sering berjalannya waktu, gejala neurologi mulai muncul termasuk kecemasan, kebingungan, gangguan tidur, kegelisahan, kesulitan menelan, peningkatan air liur, dan penampilan agresif atau tak biasa. Gejala ini dapat ditangani dengan menciptakan lingkungan yang tepat dan minim stimulasi untuk mengurangi kecemasan dan kegelisahan anjing, membantu anjing merasa aman dengan memberikan tempat persembunyian yang nyaman dan menghindari perubahan lingkungan yang drastis, dan menjaga rutinitas harian yang konsisten untuk memberikan rasa keamanan pada anjing. Kemudian P03 dengan jenis infeksi stadium akhir. Penanganannya pada tahap akhir penyakit terjadi kelumpuhan, kejang, kehilangan kesadaran, dan kematian. Biasanya setelah gejala lanjutan atau neurologi muncul, kematian terjadi beberapa minggu atau beberapa minggu. Penanganan gejala ini adalah jika anjing mengalami kejang, pastikan kita mengamankan area sekitarnya dengan menghilangkan benda-benda keras atau tajam yang dapat menyakiti anjing. Hubungi segera dokter hewan atau fasilitas media hewan untuk mendapatkan bantuan darurat dan pengangkutan yang aman ke tempat perawatan yang sesuai. Sayangnya, pada tahapan akhir rabies tidak ada pengobatan yang efektif. Fokus utamanya adalah pada keamanan anjing dan pencegahan penyebaran penyakit. Kemudian yang berikut, tabel 2 berikut ini menampilkan gejala yang akan berelasi dengan data penyakit yang disesuaikan dengan data yang diambil dari seorang pakar. Tabel 2 gejala penyakit rabies dengan kode gejala G01, nama gejalanya demam, G02 nama gejalanya sakit kepala, G03 kelelahan, G04 kecemasan, G05 kebingungan, G06 gangguan tidur, G07 kegelisahan, G08 kesulitan menelan, G09 peningkatan air liur, G10 perilaku agresif. Oke, yang berikut ada kaidah produksi dalam mengidentifikasikan gejala pada penyakit rabies ditunjukkan pada tabel 3. Rule sistem pakar. If G01, G02 dan kode 0G03, maka kode rabiesnya adalah P01. Kemudian rule yang kedua, lalu jika kode gejalanya G04, G05, G06, dan G07, maka jenis infeksinya adalah P02. Kemudian rule yang ketiga, jika kode gejalanya G08, G09, dan G010, maka jenis infeksinya adalah P03. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.